warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami di KPI Talks. Ya, KPI Talks enggak tuh. Jadi kali ini siang hari ini kita sudah bersama dengan teman-teman dari BEM ya. Tapi ngebawa nama apa namanya? Karena kita bakal ngebahas tentang Umat Fest di tahun 2025. Jadi kita bakal ulik secara bersama nanti persiapannya udah sampai mana? Ya sudah sejauh mana? Sudah sejauh mana dalam menyambut kegiatan besar inilah, event besar ini begitu. Tapi kali ini saya dibarengi dengan teman saya, rekan saya. Ya, halo. Geta Setiawati di sini. Oke, dan kali ini aku bareng Geta bakal nanyain teman-teman panitia ya, bakal ngebahas soal Umat Fest tadi di tahun ini. Dan kita say hi dulu deh bareng teman-teman yang di sini. Halo guys. Hai. Mungkin bisa say hi dulu bareng teman-teman di sini yang ada di rumah maupun dimanapun berada begitu ya. Kira-kira namanya siapa nih, dari mahasiswa mana, fakultas apa? Halo teman-teman, perkenalkan saya Hikmah dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan S1 Farmasi. S1 Farmasi. Kalau yang di sebelah? Oke guys, perkenalkan nama saya Fahmi Setiawan, saya dari Prodi Hukum Ilmu Hukum. Ilmu Hukum. Semester berapa Kak sekarang? Dari Fakultas Hukum semester 6. Semester 6. Kak Fahmi dan Kak Hikmah gitu ya. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin apa sih Geta bareng Kak Fahmi sama Kak Hikmah ini? Ya pastinya dong ngobrolin tentang event-event ini. Terus temanya udah ada belum atau konsep-konsepnya ya guys ya. Mungkin itu sih nanti bakal kita tanyain ke Kak Fahmi Oke, sama ngomongin Kak soal Hikmah. kegiatan ini ya, event ini. Kira-kira kalau dari Kak Fahmi sendiri ya, selaku apa di panitia? Ya, kalau untuk saya pribadi sebagai koordinator di bidang keolahragaannya. Oh, bidang bagian keolahragaan Bagian gitu ya. olahraganya. Dan saya juga sekaligus sebagai wakil menteri di Menteri Menpora. Oke. Nah, kira-kira Kak kalau boleh tahu tema besar kegiatan Umat Fest tahun ini yang diadakan oleh BEM dan kolaborasi juga bersama UKM apa? UKM Olahraga. UKM Olahraga. Ini tema besarnya apa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk terkait dengan tema besarnya, semarak perayaan kreativitas mahasiswa di era intelijensia. Era Itu tema intelijensi. besarnya. Untuk tema besarnya, karena memang di setiap mata lomba juga itu dibagi juga beberapa temanya, tidak difokuskan dari tema besarnya itu saja. Dibuatkan Contoh- masing-masing Ya. baper Contohnya lomba ya. di bagian akademik, kesenian dan olahraga. Di situ kita akan membagi di tiap-tiap bidang yang di tiap-tiap mata lomba itu tema secara spesifikasinya, secara mendalamnya terkait dengan tema-temanya. Di setiap kategori lomba Ya, ternyata di setiap berbeda kategori. ya. Temanya beda-bedakan jadi satu. Oke, kemudian kalau dari Geta apa sih yang bikin Geta nih penasaran? Geta kan masih mahasiswa ya, pasti penasaran nih, ini lomba apa nih? Apakah khusus untuk mahasiswa atau gimana? Mungkin Geta ada yang di Aku sih penasarannya Pengen tahu lomba nggak? ini tuh lebih ke khusus mahasiswa sini nggak sih, atau bisa nggak sih teman-teman di luar sana, kan aku punya banyak temennya ya, siapa tahu aku nanti ngasih info untuk teman-teman di kampus Pokoknya lain ya untuk ngikutin kegiatan ini ya, soalnya banyak relasi bro. Ya. Jadi mungkin itu sih Kak, ini terbuka untuk umum atau mahasiswa sini aja nih yang bisa ikut? Kalau kan kita ada 3 kategori ya. Untuk kategori olahraga sama keseniannya itu untuk mahasiswa sepulau Lombok. Jadi oke. kalau untuk yang akademiknya baru kita adakan tingkat nasional karena bersifat online. Jadi ya udah deh Mudah nasional ya. aja gitu. Tapi khusus yang nasional aja, yang online. Yang akademik aja ya. Akademik ya. Oke. Oh oke, untuk yang akademik online. Nah untuk kategori lomba dalam kategori akademik ini kayak lomba apa aja sih Kak? Kalau di akademik ini cuma 2 lomba, cuma ada poster sama esai. Oh oke, tapi dia terbukanya untuk mahasiswa mahasiswa aja atau emang bisa nggak sih kayak Orang yang udah lulus gitu? Kalau esai sama poster tingkat nasional tapi masih mahasiswa kan Oh, nggak diperuntukkan lucu, untuk mahasiswa nggak aja. lucu gitu ya, mahasiswanya harus bersaing sama dosennya Dosen, gitu iya, ya. gitu ya. Ya, jelas kalah gitu nih mahasiswanya. Ada rektor juga ikut. Nih, masa iya? Enggak
gue nggak mau ngomong. Nggak jadi ngomong kita. Minum dulu nggak sih? Boleh. Jangan lupa kita ada minuman air umat ini segar banget guys. Kalian harus minum sih gitu. Promosi sedikit ya teman-teman, biasa. Iklan. Iklan, ada iklan ya. Tengah-tengah iklan ya. Oke Kak, tadi kita udah ngobrolin nih, ternyata sedikit tidak melatar belakangi ya teman-teman dari panitia kenapa bisa mengadakan kegiatan Umat Fest ini. Salah satunya tadi dengan tema yang cukup menarik mengenai bagaimana kita bisa belajar dan beradaptasi dengan dunia modern yang semakin canggih gitu ya gitu. Kemudian kalau boleh tahu Kak Hikmah ya selaku bendahara di panitia gitu dalam kegiatan Umat Fest ini, ya namanya acara ya nggak luput dari pendanaan gitu. Nggak ada dana nggak ada acara. Nggak ada uang nggak ada cara. Benar. Ya benar. Kira-kira untuk pendanaan dalam kegiatan ini gimana sih? Apakah emang ada kolaborasi dari instansi atau donaturnya atau gimana sih? Kalau dari kita sendiri kan memang yang harus tetap memberikan dana itu kan memang dari universitas ya. Kebetulan dari universitas sudah masuk proposalnya. Terus untuk beberapa instansi yang bekerja sama kampus juga kita mintai ya sumbangsih lah istilahnya ya, supaya sama-sama menyukseskan gitu kan, jadinya timbal balik gitu. Kayak misalnya dari Bank Muamalat, Bank NTB Syariah, yang ya pokoknya bank-bank yang bekerja sama dengan bekerja sama Indonesia. kampus. Oke, selain daripada itu mungkin kerjasama dari teman-teman BEM atau UKM mungkin ada nggak instansi-instansi terkait? Kalau untuk yang ngadain kepanitiaannya, kebetulan yang dari BEM-nya ini ada 3 kementerian. Ada Menteri PSDM, Menpora, sama Kominfo. Kebetulan sama kita kolaborasi juga sama UKM olahraga. Jadi nanti mereka juga yang dari UKM olahraga sama Menpora yang bantu koordinir yang masalah olahraganya. Untuk yang akademiknya nanti dikoordinir langsung sama sama Kominfo. Jadi kita yang PSDM koordinir yang kesenian sama yang event. Oke, benar-benar. Nah, kalau kita setelah tahu gimana tantangan lah atau proses dari teman-teman panitia ya untuk gimana mencari dana besar lah ya istilahnya untuk kegiatan yang cukup besar ini, kita bilang kalau dari teman-teman peserta itu ditarifkan berapa sih? Nggak mungkin dong mereka bakal kayak yuk lomba yuk, nanti hadiahnya nggak dapat apa-apa nih kalau nggak bayar ya gitu. Dan mungkin teman-teman ini yang nonton mungkinnya sedikit tertarik atau penasaran, pengen nih hadiahnya apa nih, harga per tarifnya dalam kategori lomba nih berapa gitu. Pasti beda-beda ya. Ya, beda-beda kebetulan. Kalau yang di olahraga itu karena ada 2 mata lomba, ada futsal sama voli. Itu yang di futsalnya kita kasih 350 per tim. Terus untuk volinya itu 300 per tim. Kalau yang untuk akademiknya itu karena bersifat online dan maksudnya persiapan dari mereka masing-masing, jadi kita patokin harganya sama. Untuk esai sama poster itu 30.000. Murah banget. Ya, Murah banget. Nggak mungkin dong kalian bayar 30.000 tuh menang dapat 30.000, nggak mungkin. Dapatnya lebih dari itu ya. Terus untuk yang keseniannya itu karena ada 3 jadi beda-beda. Oh, ada tari juga ya kalau nggak salah. Ya. Tari. Jadi ada tari sama puisi itu di 120. Sama Kemudian harganya. iya, sama kalau nggak salah yang akustik sama solo itu di berapa kami 200 ya? 200 ya? Iya, di 200.000 untuk solo sama akustiknya. Ya. Oke, tapi kita belum tahu ya informasinya ini kapan sih lombanya. Tadi udah kita bahas nih pendanaan, pendaftaran gitu ya. Tapi teman-teman mungkin ini lombanya kapan nih? Atau jangan-jangan udah lewat nih gitu ya. Iya. Kira-kira kapan Kak? Untuk pembukaan pendaftaran sudah mulai kah atau penutup? Untuk mulainya dari tanggal Udah dari kemarin sih. udah dari Untuk bulan pendaftarannya. Iya, untuk Mulai pendaftarannya. Dan ditutup di dan tanggal ditutupnya itu tanggal 12 Mei. 12 Mei. Terus lombanya dimulai di tanggal berapa? Untuk Langsung tanggal lombanya 12 atau
bertahap. kita. Tergantung daripada kesiapan di tiap-tiap mata lomba yang diadakan. Misalnya di futsal sudah beberapa persen yang dipersiapkan, dan di volley. Dan ini juga kalau untuk yang di volley itu dia ada kategori yang putra sama putrinya. Itu untuk informasinya teman-teman. Oke. Ada voli putra, ada voli putri juga teman-teman. Ya. Selain dari itu nggak ada. Nggak ada lomba nikah. Aduh, Nikah duluan. aduh. Itu beliau sendiri sih. Lagi Ini cari. lomba akademik ya. Nggak apa-apa. Lomba nikah. Ya. Tapi selama calonnya mapan ya gas aja gitu ya. Ada. Oke, mungkin ini masih banyak sih informasinya ya, tapi mungkin akan lebih lengkapnya nanti mungkin teman-teman bisa lihat di media sosial dari teman-teman BEM. Mungkin bisa akan di-share di sana. Mungkin secara umumnya kita bahas di sini gitu. Nanti Terus lebih detailnya bisa lihat langsung di media sosial BEM. dari BEM Umat gitu. Terakhir Kak, kira-kira harapan Kakak nih, Kakak berdua ya selaku mewakili teman-teman panitia yang lain gitu kan. Kira-kira harapannya dalam kegiatan ini, keberlangsungan acara ini nanti gitu gimana, terus untuk menarik antusias dari teman-teman peserta itu seperti apa? Kak Fahmi deh. Ya, mungkin untuk yang terakhir ini ya, harapan besar kita sebagai kepanitiaan yang mengadakan kegiatan ini, yang pertama harapan besar kita dan seluruh teman-teman jajaran kepanitiaan untuk kegiatan ini semoga disukseskan ya, semoga sukses untuk di tahun ini, karena memang tidak menutup kemungkinan ketika memang kegiatan ini kegiatan Umat Fest ini 2025 ini sukses, dan tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun berikutnya kita akan mengadakan kegiatan ini. Dan itu harapan besar kita, mulai daripada antusias teman-teman mahasiswa mau dari Universitas Muhammadiyah Mataram itu sendiri dan teman-teman di luar daripada Muhammadiyah. Alhamdulillah antusiasnya cukup luar biasa untuk bagaimana mengikuti lomba ini. Dan harapan saya dan seluruh kepanitiaan, teman-teman bisa memberikan penampilan-penampilan terbaiknya, dan sekaligus ini juga sebagai langkah kita untuk mempromosikan daripada kampus itu sendiri. Benar sekali, karena mumpung masih masa penerimaan mahasiswa baru di tahun ini. Terakhir mungkin dari Kak Hilmah kita juga mau tahu dulu gitu ya. Sedikit mungkin kenapa harus ikut kegiatan Umat Fest ini? Sebenarnya kalau ditanya kenapa harus ikut kan nggak mungkin dong kalian mau melewatkan acara yang ya bisa dibilang mewah besar gitu. Soalnya kan eventnya ini bukan cuma di perlombaan aja, nanti di malam penutupannya kita juga punya farewell party dan juga ada acara-acara yang lainnya. Jadi kalau menurut saya harus daftar sih. Harus nggak banget bisa ya, enggak. harus aja nih. Itu salah satu kejutan ya di malam puncaknya nanti gitu. Kejutan lainnya kalau teman-teman ikut hadiahnya wah jangan foto nih. Jadi Itu ya Kak ya. pasti ada keseruan-keseruan yang didapat lah kalau ikut. Selain daripada kita bisa nambah relasi, nambah informasi, nambah pengalaman juga ya salah satunya. Mungkin next time kita bakal lebih banyak ngebahas lagi tentang kegiatan-kegiatan yang diadain oleh teman-teman mahasiswa dari BEM, UKM gitu ya. Dan setelah proyek besar ini mungkin kita bakal undang lagi gimana kesan pesannya setelah ngadain acara pertama kali ya, Apalagi event besar ya teman-teman. Iya benar sekali, mungkin next time ya tapi gitu ya. Dan untuk teman-teman semuanya terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan kami dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang kami berikan ini tersampaikan dan ada manfaatnya. Jika ada salah-salah kata dari kami mohon sekiranya dimaafkan, karena di sini kita masih sama-sama belajar ya teman-teman. Dan untuk informasi lebih lengkapnya terkait lomba Umat Fest bisa cek Di media sosialnya BEM Umat. Jadi teman-teman bisa langsung akses ke Instagramnya aja. Oke, aku dan Geta pamit undur diri. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.